saya Usman Yudhistira. Nama saya Ani Nurlayasari. Kebetulan kami ada bisnis di bidang konstruksi dan bengkel las ya, alhamdulillah sudah berjalan hampir 20 tahun. Cuman waktu itu tahun 2016 kami terjerumus ke pinjaman utang bank ya. Bukan terjerumus sih, sebetulnya niat ya. Niat pengen nambah modal, dapat proyek besar, tambah modal. Yang akhirnya 2018 kami dibinasakan sama Allah, tidak bisa lagi membayar cicilan. Semua cicilan, semua proyek mandek. Sampai saya 7 bulan tuh bingung mau ngapain ya. Beberapa kali saya putus asa ya. Saya ngerasa kayaknya nggak ada jalan lain nih. Saya udah pusing 7 bulan tuh, kalau yang ada di telepon itu tiap pagi, tiap sore, tiap malam hanya kolektor. Saya nggak pernah keluar rumah, malu sama tetangga, malu sama teman-teman. Udah nggak punya teman, nggak punya tetangga. Saat itu hanya istri, ya dia juga bingung mau ngapain gitu. Lihat saya nggak pernah mau keluar rumah juga. Cuman alhamdulillah beliau ini sangat kuat, sangat tegar. Di saat 7 bulan saya nggak kerja, untuk makan sehari-hari aja mungkin istri cuma jualan apa online ya, makanan kayak gitu. Saya baru tersadar di saat malam-malam terakhir itu saya udah nulis surat sebetulnya. Cuman nggak pernah saya kasih tahu, belum sempat saya kasih tahu karena bunuh dirinya saya nggak jadi. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan teman saya yang waktu itu ngajak ke tempatnya Pak Budi. Jam 11 malam kami berangkat. Ya seperti beliau bilang tadi, jam 11 malam sampai jam 2 itu saya nggak dengar apa yang mereka bicarakan gitu. Padahal ngomongin saya, tapi saya nggak dengar. Iya, alhamdulillah diajak juga ke tempat seperti ini waktu itu ada di Bogor. Seminggu kemudian kami ikut event besar yang sekarang FHB ya. Di situ kami baru merasakan apa yang selama ini kita jalankan dalam hidup ini semuanya salah gitu. Dari mulai bisnis, mulai semuanya tuh bertentangan dengan ajaran Islam. Yang namanya proyek, utang saya waktu itu hampir sekitar 2,5 miliar ya. Padahal kalau dibandingin teman-teman yang di sini juga saya kecil sebetulnya. Cuman karena saya nggak tahu ilmunya, saya takut ngadepin orang Pak. Ada orang bang datang ke rumah, saya ngumpet di atas. Istri saya suruh ngadepin gitu ya. Tapi setelah ikut event itu, saya timbul keberanian dan saya merasa ya sesuatu yang lebih, merasa terlahir kembali. Saat itu saya sebelum disuruh pun saya malah telepon duluan gitu. Saya telepon orang bank, telepon semua yang kasih utang ke saya telepon semuanya, saya datengin. Alhamdulillah beberapa kepala cabang datang ke rumah tuh saya hadepin, saya kasih makan, malah saya ajak cerita ya, saya dawain. Saya bilang, Pak udahlah, jangan main bank lagi. Saya udah sadar hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Hasil akhirnya semuanya habis. Dan alhamdulillah 2021 kemarin rumahnya laku, terjual. Dari total utang 1,5 miliar, sama bunganya itu hanya dibayar pokoknya saja, dan pokoknya pun dapat potongan 100 juta. Jadi kami hanya bayar 790 jutaan lah. Alhamdulillah. Untuk ini mungkin mau nambahin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung sih sebenarnya mau ngapain. Seperti yang suami saya bilang tadi, 8 bulan dia itu gak mau ketemu orang. Saya suka pengen nangis gitu loh kalau ingat masa dulu itu. 8 bulan dia cuma bengong aja, gak mau ketemu orang. Ketemu orang aja, ada saudara aja ke rumah dia kabur, gak mau nemuin orang.
Tapi setelah ikut komunitas ini, alhamdulillah, yang tadinya dia takut sama orang, kadang waktu itu saya sampai bingung harus diobatin kayak gimana gitu. Sampai ada yang nyaranin waktu itu, coba katanya di ruqyah, kata dia kan. Karena ada orang yang bilang mungkin karena kebanyakan bengong jadinya ketumpah. Sampai 2 orang yang meruqyah dia itu, yang pertama itu sampai 3 hari 3 malam di rumah. Malam pertama dia bilang, katanya ini nggak bisa 1 malam meruqyahnya, katanya ini terlalu kuat, katanya. Ya udah besok lanjutin lagi, kata saya. Malam kedua dilanjut. Coba katanya saudara suruh pada datang, suruh bantuin. Ya udah saya panggil saudara-saudara datang ke rumah itu semuanya biar ikutan ngaji. Dia di tengah kan duduk. Terus coba katanya, jangan ditahan, dilawan katanya, keluarin. Ya, bingung gitu, udah selesai ruqyah itu, apa katanya yang harus dikeluarin, nggak ada yang ya udah malam ketiga lanjut lagi, nggak ada perubahan itu 2 malam, masih aja bengang-bengong gitu. Gimana cara saya ngobatinnya? Malam ketiga sampai akhirnya ustaznya itu udah saya nyerah katanya. Dia katanya udah nggak ada ininya, udah nggak sanggup katanya, saya udah terlalu kuat katanya yang ada di dalam. Apa kata saya, dalamnya itu apa? Udah katanya coba cari yang lain gitu. Akhirnya ada temennya lagi yang datang, nawarin lagi juga sama. Sampai waktu itu malahan dia itu memanfaatkan keterbatasan kami yang lagi kesulitan, malah kita dipinta lagi buat bayar minyak katanya buat ngeruqyahnya dia itu. Kita dipinta duit sampai 4,5 juta buat mahar minyaknya itu. Minyaknya cuma segede botol begini, gak ada. Entah itu apa isinya, kita bayar aja 4,5 juta karena kita pengen suami saya sembuh. Entah itu duit dari mana juga saya dapatnya. Akhirnya diruqyah sama si bapak yang itu, sama nggak ada perubahan juga. Akhirnya ikut ke komunitas ini, barulah kita sering datang ke sini, sering silaturahmi, sharing. Ternyata masalah teman-teman di sini tuh lebih banyak daripada masalah kita. Ada yang sampai rumahnya diambil, ada yang sampai mau bunuh diri, nabrakin kereta, macam-macam gitu. Jadi akhirnya suami saya di situ ternyata bego banget ya katanya, kita cuma utang segitu aja kok mau sampai mau gantung diri. Ya iyalah kata saya, mau ninggalin warisan anak istri utang gitu. Yang utang siapa, yang bayarnya harus kita gitu. Yang utangnya dia, yang harus ngadepin debt kolektornya saya gitu tiap hari. Saya disuruh maju ke depan. Ayo katanya, itu ada si Ambon datang. Ya paling takut kan kalau ada Ambon datang itu. Kamu sendiri kan kalau Ambon ngomongnya pada kayak gimana gitu. Allahu Akbar. Saya sampai harus bohong itu, main petak umpet. Sampai nanya, sampai jam berapa Pak Usman pulang? Tengah malam Pak. Kadang sampai subuh, saya baru pulang. Dia ada di dalam umpet. Untungnya waktu itu rumah kita masih tinggal di rumah yang gede, banyak ruangan, jadi banyak tempat bersembunyi. Jadi aman, alhamdulillah. Setelah ikutan ini ternyata barulah kita sadar bahwa disinilah tempat suami saya menjadi sembuh kembali. Alhamdulillah. Disinilah benar-benar orang yang cerdas. Ada orang lain di sini yang bisa nyembuhin suami saya. Terima kasih untuk teman-teman yang baru gabung di sini terrapat. Ikuti kajian-kajiannya insya Allah.
yang masih pada punya utang, semoga segera Allah lunaskan. Semoga istiqomah di jalan yang benar. Mungkin itu saja pengalaman kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semuanya. Tentunya kami suka sedih dan pengen ketawa juga ya kalau ingat 4 tahun yang lalu kami seperti apa gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.